Shalom, perkenalkan nama saya Nurwasti Lina. Saya dari kelas A, NIM 10120210129. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar sinergetik. Teori belajar sinergetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori belajar sinergetik adalah teori belajar pengolahan informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sinergetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencari tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Pengertian teori belajar sinergetik menurut Landa. Teori belajar menurut Landa. Salah satu penganut aliran sinergetik adalah Landa, yang membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Berikut teori belajar menurut Pask dan Scott. Pask dan Scott juga termasuk penganut teori sinergetik. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori sinergetik yaitu yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Berikut penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Berikut kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterangan seluruh kegiatan belajar pada tujuan yang ingin dicapai. Kelemahan teori belajar sinergetik. Kelemahan teori belajar sinergetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar menurut Nur Wahid tahun 2013. Teori sinergetik dikritik sebagai tidak membahas proses belajar yang secara langsung sehingga hal ini menyulitkan penyerapan. Kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar sinergetik. Pelaksanaan pembelajaran sinergetik salah satu contohnya adalah pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematik melalui pembelajaran sinergetik. Teori praktik siswa pembelajaran sinergetik dilakukan karena tingkat berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika sangatlah tinggi. Di dalam sinergetik siswa diminta untuk lebih fokus pada proses belajar sehingga siswa akan mulai memahami konsep matematika dari awal sedikit demi sedikit. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut. Teori sinergetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Asumsi lain dari teori sinergetik adalah tidak ada satu proses belajar pun yang cocok untuk semua siswa. Implementasi teori sinergetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Landa, Pask, dan Scott. Teori belajar pengolahan informasi mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup tahapan-tahapan. Kelebihan teori sinergetik salah satunya yaitu hasil proses belajar ini adalah padanya perubahan baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik.
psikomotorik. Sedangkan kekurangan teori sibernetik salah satunya yaitu tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penelitian.